Hei, ini dia. Oak. Nona, tolong pergi ke sana dan lihat. Aku perlu ke kamar mandi. Kamu tunggu aku di sini. Kalian berdua mau ikut aku masuk? Halo, Sekretaris Jin. Nona tertua sudah datang. Ya, aku akan segera membawanya. Oke, Nona. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Maaf. Aku tersesat. Perci. Bisa kamu bawa aku keluar? Tolong. Ini mobilmu. Oh, ini tamu. Bisakah tamu hotelmu mengendarai mobil mereka seenaknya? Tentu. Silakan. Hotel kami telah menempuh perjalanan panjang dalam 10 tahun terakhir. Sekarang telah menjadi simbol kota kami. Mencapai hasil seperti ini, mengerti? Tidak terlepas dari usaha staf hotel. Quechua. 10 tahun ini, staf hotel kami yang luas. Baik di depan maupun di belakang panggung. Mereka semua bekerja keras. Tidak pernah berani lalai. Aku sengaja datang hari ini untuk berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Jika bukan karena waktu yang paling penting. Apa yang kamu katakan? Aku mungkin bahkan tidak bisa sampai ke Madrid. Jika kamu tidak bisa pergi. Aku paling-paling hanya sebuah hotel sekarang. Quechua. Kamu sangat diterima. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Oh, lalu. Apa aku tidak mengenalmu? Persaudaraan apa? Di Lu Guangfa MU, ini hanya angin lalu. Aku beritahu kamu. Aku pasti akan mengambil kembali yang menjadi milikku. Maksudmu hotelku? Itu tidak mungkin. Asalkan kamu benar-benar ingin melakukannya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Aku tidak akan memberimu bagian dari hotel ini. Hahaha. Ya ampun, aku tahu kamu akan bilang begitu. Baiklah, kita lihat nanti. Itu benar. Piano keduamu. Apa yang kamu katakan? Biar aku ceritakan sedikit dulu. Jangan salahkan aku kalau nanti kamu tidak diberitahu. Selamat tinggal. Oh, Paman. Paman,
kamu baik-baik saja? Paman, paman, paman. Oke, kita mulai. Halo. Tunggu sebentar. APA? Ada ongkosnya? Ah tidak. Aku ingin mengembalikan mobil hotel secepat mungkin. Hei. Kamu lihat. Kita sangat berjodoh. Kamu baru saja pergi? Bukankah itu memalukan? Bisakah kamu meninggalkan nomor teleponmu? Hehe, tidak bisa. Hei, kamu baru saja pergi? Jiekshun duduk. Pelayan kopi kue. Kenapa kamu di sini? Pesta ayahku sangat membosankan. Aku kabur. Kamu yang kabur. Berpakaian seperti ini untuk kabur. Kalau tidak apa? Seperti ibuku. Bah ngomong sembarangan. Hei, dia mengirimmu ke sini. Oke. Hei, siapa pria tampan ini? Tidak ada. Dia selalu melihatmu. Sepertinya dia tertarik padamu. Jangan ngomong sembarangan. Nona sudah kembali. Aku akan bantumu. Ya, terima kasih. Hei Joshwan, datang dan duduklah. Jiekshun, 2 hari lagi ulang tahunmu. Ayah sudah memesan restoran untuk ulang tahunmu. Terima kasih, Ayah. Aku juga sudah bilang ke manajer. Aku akan belikan kamu kartu lagi. Kamu beli sesuatu yang kamu suka. Meskipun itu hadiah dari ayah. Aku tidak mau hadiah ulang tahun. Aku beli sendiri. Jangan. Terima kasih ya. Nah, gitu dong. Ibyo. Ulang tahunku sebentar lagi. Aku sangat merindukanmu. Lihat APA yang aku dapat. Kue, hahaha. Kamu baik saja? Ini pacarmu? Jangan ngaco, hahaha. Kalau gitu, kesempatan semua orang nunggu. Ah, kue yang cantik banget. Yekshuan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Buatlah permohonan. Buat permohonan. Permohonan apa? Cari cowok ganteng. Hahaha, tolong bantu aku pilih satu. Oak. Terima kasih. Perselang. Ayo, bawa anggurnya. Aku yang ambil anggurnya, aku yang ambil. Tunggu. Aku belum sampai. Cepetan. Perselang. Selamat ulang tahun. Perselang. Bagaimana dengan si ulang tahun? Jangan dihabiskan. Iya. Have a scan. Jangan biarkan Joshua minum. Jangan biarkan dia minum. Have a scan. Jangan biarkan dia minum. Oh, kamu ngapain? Milikku? Jangan bawa barang seperti itu.
Hina, seru sekali. Kita berhasil. Ayo, selesaikan. Selesai. Ya, hei, selesaikan. Hei. Ya ampun. Bagaimana? Kamu benar-benar minum terlalu banyak? Aku akan menemanimu istirahat sebentar. Ayo pergi. Naik ke atas. Mari kita istirahat. Jangan meneriku pergi. Jangan meneriku pergi. Ada apa dengan Tuan Lin? Aku tidak tahu apakah ini kamarnya. Siapa yang tinggal di sana? Tidak ada apa-apa di daftar check-in. Sini, masuk bersamaku. Hei, bangun. Apa yang kamu lakukan? Penkan. Siapa kamu? Siapa yang biarkan masuk? Aku butuh minum. Tuan, Anda telah mengganggu tamu lain. Apa yang mengganggu tamu lain, Tuan? Menghindar. Apa aku menyuruhmu memanggil satpam? Keluar. Shiga Guang. Bagaimana bisa terjadi? APA, apa yang terjadi? Bagaimana denganmu? Kia mainem di sini. Apa yang jelek di sini? Oh, ayolah, berhenti bicara dan masuk. Oh, Kia mainem di sini. Ayo. Kakek. Masuk dan hindari kamu. Ayo. Hei, kakak Shigang, kenapa kamu di sini? Kamu berani bertanya padaku. Perlahan saat menuangkan air. Hei. Aku akan menuangkan segelas air untukmu. Hai bro. Nona, seberapa stres menurutmu aku? Hei, bilang saja kolamnya. Seberapa kotornya? Aku sudah mengatakannya beberapa kali. Wang Jianxiong, kamu ingin berkencan denganku. Apa kamu mencari alasan buruk seperti ini? Bukan aku. Hei, aku wanita yang serius. Wanita serius mencari. Lin Kongguang. Kamu tidak tahu malu. Cina, kenapa kamu melakukan ini? Hei. Bersiaplah cepat. Hei. Ayo pergi. Xiaoming. Jangan umumkan ini dulu. Biarkan dia tinggal di sini hari ini. Oh, Tuan Lin, apa yang akan kamu lakukan? Aku hanya akan mencari tempat. Ayo. Songguang, bangun. Jika kamu tidak memakannya, itu akan dingin. Hei, jangan tidur, bangun. Maaf, aku mengetuk kamar yang salah. Kenapa kamu tidur di kamar manajer umum? Aku tidak tahu. Selamat pagi, manajer umum.
sangat menjengkelkan. Kamu Lin Chung Wang. Talong, Xiaowu. Hi, Aku perlu. Halo manajer umum. Hei, maaf. Aku tidak memukulmu, kan? Tidak apa, Menkom. Maaf. Ya, Senyum. Apa yang lucu? kamu sangat pagi ini. Siapa yang memprovokasimu? Apa ini? Yo membawakanku sarapan. Kamu sangat malu memakannya. Apa yang kamu lakukan? Jangan bertanya aku di sini. Aku tidak akan bertanya. Katakan sendiri. Apa maksudmu? Tadi malam, menginap di kamarmu. Siapa gadis yang memakai bajumu itu? Hei, kamu bilang dia. Dia bukan siapa-siapa. Hanya menginap di tempatku satu malam. Itu saja. Itu saja. Kamu mengganggu seperti anak bangun. Siapa yang kamu bohongi? Kamu membiarkan seorang gadis tidur di kamarmu sembarangan. Apa yang akan kamu lakukan kalau hal ini tersebar? Kenaifan, aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanku. Tapi itu King Darat. Itu yang harus kulakukan. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Otakmu sudah kebanjiran. Ada begitu banyak kamar di hotel yang tidak kamu atur. Jangan taruh di kamarmu. Belum cukupkah kamu mengalami hal-hal seperti itu di masa lalu? Seberapa besar kerugian yang harus kamu alami untuk sadar? Oke, sudah cukupkah katamu? Aku lihat kamu benar-benar tidak ada harapan. Oke, tidak akan datang. Jangan cari aku jika ada masalah di masa depan. Hei, restoran, bawakan aku sarapan. Terima kasih. Nona Lee, aku bawakanmu beberapa baju untuk ganti. Ai. Apakah Nona Lee tidur nyenyak tadi malam? Ya, semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Maaf telah merepotkanmu. Ya. Kamu minum terlalu banyak tadi malam. Aku hanya bisa menaruhmu di sini dulu. Aku khawatir akan ada masalah jika terlalu banyak orang melihat. Semoga kamu mengerti. Aku mengerti. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kamu adalah tamu hotel kami. Ini yang harus kita lakukan. Ngomong-ngomong, aku tidak melaporkan ke polisi tentang kejadian kemarin. Aku ingin meminta pendapatmu dulu. Jangan panggil polisi. Kemarin semua orang minum terlalu banyak hingga jadi seperti itu. Lagi pula, aku baik-baik saja. Oh begitu. Kemarin kan ulang tahunmu. Ayah, Ah, selamat ulang tahun. Ini aku minta tolong temanku beliin baju buat kamu. Nggak tahu cocok atau enggak. Coba aja deh. wah, makasih banyak ya. Nggak usah. Tutup pintunya aja kalau keluar. Paklin. Halo Wakil Presiden Bao. Sudah siap semua? Nah, ada 2 lantai ini. Turun dan bersihkan. Masih ada tamu yang mau check-in. Ini, cepat selesaikan. Oh iya, hello? Astaga, kamu bikin kaget. Aduh, aku nggak sanggup. Lagi pula, emang ibumu semuda dan secantik itu? Kenapa kamu selalu bandingin diri sama ibuku? Ngapain kamu sembunyi-sembunyi gitu? Mau nyakitin orang lagi? Manajer Kiao, jangan tinggalkan aku. Kamu dan aku lihat kejadian tadi malam. Orang seperti apa sih Lin Chongguang itu? Kamu harus paham. Belum tentu benar apa yang kamu lihat. Aku nggak percaya Shigeko orang seperti itu. Ya sudah, tunggu dan lihat saja.
Lin Chongguang, kok kamu pelupa banget sih? Hahaha. Belboy, cepat ke sini. Maaf, Nona, kenapa berdiri di sini? Kemarin malam kamu kemana? Ayahku ada di rumah? Ketua nggak tidur semalaman. Cepetan masuk. Ayo masuk. Ketua sedang menunggumu. Kemarin, ketua pulang sangat awal. Katanya mau kasih kamu ulang tahun yang bagus. Dia juga suruh kami masak banyak makanan. Alhasil, kamu bisa lihat kuenya belum disentuh. Ketua Jiahuan marah-marah. Nanti minta maaf. Ayah? Anak baikku sudah pulang. Ayah? Maaf, Aku tanya, kemarin malam kamu kemana? West Afrika merayakan ulang tahunku. Dan kami minum terlalu banyak. Aku menginap di tempat mereka. Aku tanya lagi. Kemarin malam kamu kemana sih? Nona, kamu bilang apa? Ayah? Jiexuan, kemarin ayahmu telepon aku berkali-kali. Aku bilang kamu di sini sama aku. Dia nggak percaya. Suruh orang cari aku. Aku sekarang beneran nggak bisa bantu sembunyikan lagi. Aku kasih kamu hidup terbaik. Kirim kamu ke sekolah terbaik. Untuk apa aku? Aku cuma mau orang-orang tahu. Hidupku Li Ronghao. Hidup bahagia seperti putri. Nggak apa-apa kalau kamu nggak hargai. Kamu main-main sama orang nganggur di luar sana. Menginap di luar sembarangan. Kamu nggak tahu malu. Li Jiasue, aku kasih tahu lagi. Kamu adalah putriku Li Ronghao. Kalau kamu lakukan hal hina seperti ini lagi, jangan pulang. Sudah cukup? Aku cuma menjenap di luar semalam, kan? Aku sudah dewasa. Aku punya hak pilih hidupku sendiri. Ah, iya juga. Aku adalah putrimu Li Ronghao. Kamu mau rayakan ulang tahunku? Aku harus bersyukur dan nunggu kamu di rumah. Berpura-pura jadi anak baik yang berbakti. Sepertinya keluarga kita. Betapa hangatnya. Betapa bahagianya. Aku tidak bisa melakukannya. Aku lebih suka berada di luar. Aku tidak ingin kembali ke rumah yang dingin ini. Nona. Oh, sayang. Mulai hari ini, Nona, jangan keluar dari gedung ini satu langkah pun. Kamu tunjukkan padaku. Apakah ketua?
Nona Lee, aku bawakan beberapa baju untuk ganti pakaian. Aku. Maaf, aku akan membantumu mencarinya. Hei, apa yang harus aku lakukan, Manager Tong? Manager Tong, Mengapa tamu-tamu begitu marah? pelanggan bilang dia tidak bisa menemukan gaunnya. Pelanggan ini galak. Dia terus memaki kami. Nyonya Shen, jangan marah. Bagaimana dengan ini? Aku akan menanganinya. Beritahu aku langsung saja. Ini masalahnya. Aku punya gaun pesanan yang sangat mewah. Bawa ke laundry. Pria di laundry memberitahuku hari ini. Baju-baju sudah dikirim ke kamar. Tapi apa? Aku dan suamiku sedang sarapan di restoran saat itu. Keduanya sedang membersihkan kamar. Sekarang aku kembali. Cari di seluruh rumah. Aku juga tidak bisa menemukan gaun ini. Kami benar-benar tidak melihat gaun apapun. Apa maksudmu? Sesuatu yang besar itu tiba-tiba hilang. Aku beritahu kamu sesuatu. Gaun ini didesain oleh perancang terkenal di Tiongkok. Khusus dirancang dan dibuat untukku. Gaun ini. Tapi harganya lebih tinggi dari gajimu setahun. Hotelmu kehilangannya. Kamu harus bertanggung jawab atas kerugian ini. Kamu tenang dulu. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa tenang? Malam ini, aku dan Tuan, untuk menghadiri makan malam bisnis yang sangat penting. Apa yang ingin kamu pakai? Bisakah kamu menanggung tanggung jawab ini? Aku akan memberitahumu sesuatu. Kamu harus memberitahuku tentang ini. Tidak ada yang boleh pergi. Mengapa mengandalkan kami? Ide bagus. Itu kualitas staf bintang 5 kamu. Beginilah cara kami memperlakukan pelanggan VIP. Aku ingin mengeluh padamu. Nona Shen, jangan khawatir. Aku merasakan hal yang sama sepertimu sekarang. Menurutmu ini boleh? Aku akan berusaha menyelesaikan masalah ini untukmu secepat mungkin. Oke. Berusaha agar tidak mengganggu jamuan malammu. Ide bagus. Kalau begitu aku akan menunggu kamu mengantarkan bajuku. Killier. Aku mengalami gangguan saraf. Ingin istirahat sebentar. Jangan ganggu istirahatmu. Manager Tong, wanita ini tidak benar-benar akan membuat kita membayar, kan? Kenapa? Kami tidak mengambilnya. Kami benar-benar tidak melihatnya. Ya, kami benar-benar tidak melihatnya. Kamu yakin sudah benar-benar memeriksanya? Ya, sudah diperiksa. Ya, kami sudah memeriksa semuanya. Tidak. Ini bukan tamu yang baik hati. Aku hanya bisa berpura-pura beruntung kali ini. Bagaimana dengan Jonah? Pelanggan akan mengeluh. Dia di mana? Melihat kami dan tidak melihatnya. Lin Chanfeng, kamu sangat menyakitkan. Aku, Jonah, telah menunggumu selama 3 tahun. Begitu kamu kembali, kamu akan bersama wanita lain. Jonah. Apa yang kamu lakukan di sini? Ada apa? Kamu sakit? Ya. Aku ingin sendirian sebentar. Ini dia. Ada masalah dengan housekeeping. Kamu tahu? Ada APA? Seorang pelanggan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku menghadiri atas perdana kita. Bilang mau mengadu. Kamu tidak menangani urusan di sana. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Baik-baik, kenapa kamu bicara seperti ini padaku? Manusia adalah makhluk emosional. Siapa yang tidak pernah merasa hilang dan sedih? Selain itu, meskipun itu urusan rumah tangga, giliranmu untuk berteriak di sini? Kenapa kamu bicara begitu tidak bertanggung jawab? Masalahnya besar. Apa untungnya untuk hotel kita? Apa maksudmu? Sepertinya aku mencoba melihat dunia ini salah. Kekanak-kanakan, jangan pikir kamu adalah manajer kecil. Hanya membangkang. Aku, Jonah, datang beberapa tahun sebelum kamu. Bersikap sopan. Jonah. Beberapa kata sudah kutunggu lama. Sekarang kamu tahu kamu adalah senior. Kamu terlihat seperti senior. Jangan berpura-pura menyedihkan sepanjang hari. Bermain romansa. Kamu tidak menyelesaikan masalah di tempat kerja. Kamu berteriak di sini. Kamu. Bagaimana kamu meminta bantuan orang di bawahmu? Kamu gila, Jonah. Ada apa denganmu? Kamu manajer Joe. Berhenti berkelahi. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Ada yang tidak beres. Bagaimana dia tampan? Halo Manajer Tong. Manajer Tong, Manajer Tong. Zayaksen. Apa masalahmu? Tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Kamu masih karena apa yang terjadi tadi malam. Sikapku buruk di pagi hari. Apa yang terjadi tadi malam terjadi begitu tiba-tiba. Hanya itu yang bisa kulakukan. Dan gadis itu.
Dia adalah teman Xiao Fan. Lin Chungwang, biar ku katakan. Aku tidak peduli apa yang terjadi tadi malam. Aku tidak peduli apakah gadis itu temanmu. Dan jangan membuat dirimu terlihat seperti penyelamat. Sepertinya seluruh dunia butuh bantuanmu. Aku butuh perhatianmu. Aku benci kamu. Mener Aipeng, kamu di sini. Tamu Sapphire sepertinya sudah mencari kamu beberapa kali. Sapphire. Halo. Apakah dia menunggu kamu di dalam rumah? Maaf, Tuan Wen. Aku terlambat. Karena Departemen Housekeeping ada beberapa hal sementara yang harus ditangani. Wah, kamu bekerja sampai sekarang? Aku hanya ingin memberikan kamu makanan ringan. Tapi aku tidak tahu apa yang kamu suka makan. Aku menyiapkan beberapa makanan Perancis. Maaf, aku tidak bisa menerima undanganmu. Kenapa begitu? Karena hotel memiliki peraturan. Kamu tidak boleh makan bersama tamu di hotel. Oh, begitu. Kalau begitu, kita makan di luar saja. Ah. Kamu lebih familiar memimpin jalan di sini. Tuan Wen, Ayo pergi. Aku benar-benar lapar. pelayan, tambah teh. Segera datang. Oke. Ya, aku hanya punya 1 jam untuk makan siang. Jadi aku sangat terburu-buru makan malam denganmu untuk pertama kalinya. Aku sangat menyesal. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, aku dengar dari kolegaku. Kamu setiap hari di hotel entah berenang atau lari. Kamu juga suka olahraga? Sebenarnya, aku paling benci olahraga. Kenapa begitu? Tapi aku melakukannya. Olahraga bisa memberiku tubuh yang kuat. Dan semangat yang cukup. Sehingga aku bisa menghadapi beban kerja yang berlebihan setiap hari. Aku melakukan ini. Dia juga bertanggung jawab atas rekan dan proyek saya. Ini pesananmu. Silakan, terima kasih. Wow. Bubuk asam pedas ini enak banget. Terkenal di daerah sini. Coba deh. Oke. Dan tambahkan lada ini. Bisa kamu coba? Gimana rasanya? Enak. Cepat makan. Oke. Jangan khawatir. Kalau belum kenyang, aku akan pesankan 1 mangkok lagi untukmu. Enggak, cukup. 1 mangkok aja. Kok makannya sedikit banget? Apa kamu harus olahraga setiap hari? Kamu bakal lapar. Sebenarnya hari ini sudah melebihi standar. Biasanya aku cuma makan sampai 6 bagian kenyang. Makan 6 bagian kenyang. Karena kenyang dan lapar. Itu 2 kondisi yang sangat berbeda. Aku tidak membiarkan diriku makan sampai kenyang. Karena itu membuatmu merasa nyaman. Hanya rasa lapar yang bisa membuatku merasa. Masih banyak yang harus kulakukan. Aku tanya, apa kamu tidak capek? Makan aja dulu. Banyak mikir? Makan aja gak apa-apa. Pedas enggak? Kamu gimana? Kalau nggak bisa makan pedas, bilang aja, ngapain dipaksain. Nah. Nih, Makasih. ngapain lihatin aku? Bikin malu aja. Dan kamu tahu nggak? Sejak hari pertama aku melihatmu. Aku pikir kamu spesial. Ada sesuatu yang ajaib. Membuatku merasa santai. Oh, beneran? Oke, Kalau begitu kamu harus lebih sering mengajakku makan malam. dengan senang hati. Tapi bisakah kamu tidak makan makanan pedas? Dan apa zodiakmu? Aku, Scorpio, kamu. Aku Aries. Jadi kita berdua sendiri di musim semi.
1 di musim gugur. Musim semi dan musim gugur. Oke. Aku biasanya makan banyak seafood segar. Makanan Prancis seperti apa? Makanan Jepang? Sirip hiu dan abalon. Kurasa hari ini tidak ada makanan seperti itu. Makan dengan nyaman seperti ini. Dan itu mengingatkanku pada banyak kenangan lama. Itu hal-hal yang membahagiakan. Aku tidak mengerti kalian orang kaya. 1 hari menginap di kamar setara dengan gaji sebulan. Tapi semangkuk bakso pedas terasa sangat memuaskan. Sebenarnya, kebahagiaan tidak berhubungan langsung dengan uang. Asalkan kamu melakukan hal yang tepat dengan orang yang tepat. Dengan begitu kamu akan merasa seperti di surga. Nona Natong, apa yang bisa membuatmu merasa bahagia? Itu setelah bekerja shift malam yang panjang. Kamu bisa pulang dan tidur nyenyak. Yang penting tidak dibangunkan oleh telepon. Lihat, pekerjaanmu berat. Tapi kamu tidak pernah mengeluh. Kenapa kamu tidak mengeluh? Kamu bekerja sangat keras setiap hari. Banyak pelanggan masih tidak mengerti. Lalu kamu harus tersenyum dan minta maaf kepada orang lain. Mohon bimbinganku ke depannya. Pernahkah kamu melihat pekerjaan sepanas ini? Karena sangat menyebalkan. Pernahkah kamu pertimbangkan untuk mencari pekerjaan lain? Karena aku suka restoran kita. Tidak ada tempat lain yang bisa membuatku merasa begitu bahagia. Seperti yang kamu katakan, kebahagiaan terkadang tidak ada hubungannya dengan uang. Ya, aku bisa setuju. Sudah larut. Aku harus kembali. Hotel masih ada tamu sulit yang harus dihadapi. Apakah kamu menunggu untuk mencari kesalahan kami? Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu lagi. Terima kasih sudah mentraktirku makan siang yang enak hari ini. Kasih aku saran, bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Benarkah? Aku tahu ada banyak tempat bagus di Ningbo. Kalau begitu, ajak aku ke sana lain kali. Kalau begitu, kamu sudah menemukan orang yang tepat. Pemandu wisata yang sama selalu menunggu. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih. Dah. Dah. Kenapa kamu bersembunyi di sini sendirian? Sudah makan belum? Concealer APA? Tutupi yang biru di kakimu itu. Tidak bagus kalau terlihat seperti ini. Hancurkan dan gosok lagi, kan? Kekena kanakan, aku bukan anak Kessel. Ayo, Jonah, wanita cantik. Maaf, aku minta maaf padamu. Concealer. Baguskah? Coba dong. Nona, ketua menyuruh supir menjemputmu. Mau kemana? Menyuruhmu pergi ke mall memilih hadiah ulang tahun. Ulang tahun sudah lewat. Apa yang mau dipilih? Kurasa ketua ingin meminta maaf padamu. Tidak bisa mengatakannya. Cari tangga sendiri. Nona, pergi saja dan bersenang-senanglah. Oke, mengerti. Turun sekarang. Hello, Nonali. Ini semua dipesan langsung oleh ketua. Karena hari ini ulang tahunmu. Dia pasti menyuruh kami untuk berusaha sebaik mungkin menyiapkannya. Dan ini semua model baru yang baru sampai tahun ini. Kenapa tidak kamu coba? Reza, ini cocok untukmu. Aku ambil semua ini. Sudah dibungkus semua? Dan tas itu. Sepatu itu dan gaun itu. Bungkus semuanya untukku. Kamu mau semuanya? Ayahku tidak akan memberiku hadiah ulang tahun? Jika aku menghabiskan lebih banyak uang, dia akan semakin senang. Maka putriku akan memenuhi keinginannya. Semuanya sudah dibungkus. Baiklah, aku akan pergi dan meminta mereka melakukannya, oke? Tangga sebentar. Cepat ambil. Dan sepatu, bungkus semua bajumu. Hello, Tuan Zheng. Nona, ketua sedang menunggumu di hotel. Cepat, Hey, Oak, tidak ada waktu. silakan kamu. Ini dia. Duduklah. Terima kasih. Hei,
Manajer toko memilihkan baju ini untukmu, kan? Lumayan. Silakan duluan. Jangan terus memakai jeans dan kaos. Selalu seperti pelajar yang tidak pernah dewasa. Sama sekali tidak feminin. Oh, Kenapa kamu masih marah pada ayah? Ucapanku agak keras waktu itu. Tapi aku melakukannya untuk kebaikanmu. Oh dunia ini. Tidak ada ayah yang tidak khawatir tentang putrinya. Kamu lebih bertanggung jawab dan perhatian. kenapa kamu datang hari ini? Tidak bisa makan di rumah saja? Tunggu sebentar. Kita punya tamu penting. Orang ini sangat berpengaruh. Saat dia tiba, kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Silakan kamu. Maaf sekali. Masih jalan. Tidak masalah. Tuan Wen, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini putriku, Jiasuan. Halo, aku Wen Zai Kai. Hello. Hei, maaf. Hei, duduklah. Ayo, silakan duduk. Oke. Jiasuan, bagaimana dengan Zekai? Aku sengaja datang dari Makau untuk urusan bisnisku. Jangan lihat usianya yang masih muda. Dia sudah sukses. Kamu akan belajar banyak dari Tuan Wen di masa depan, ya? Ketua Li, kamu terlalu baik. Kalau kamu bilang begitu lagi, aku akan kabur lagi. Hahaha. Oh, sepertinya aku terlalu banyak bicara. Kalian semua masih muda, kan? Seharusnya lebih bisa dinegosiasikan. Zaiaxio. Tuan Wen lulusan sekolah bergengsi di Amerika. Tahun berikutnya sudah menembus dunia. Tidak muda. Itu hanya keberuntungan. Tuan Alvin. Apakah kamu sudah terbiasa tinggal di Julong Lake? Aku suka bajumu itu. Dan aku pikir operator mereka sangat perhatian. Terutama kepada karyawan. Setiap karyawan sangat puas. Oh sayang, lu yang tua ini. Aku sudah menghabiskan seluruh hidupku di restoran ini. Ketua, kamu kenal Lu Guangfa. Kami dulu adalah teman seperjuangan. Oke, jangan dibahas lagi. Semuanya sudah berlalu. Tuan Wen. Bagaimana pekerjaannya? Aku sudah punya kartu bagus di tanganku. Efisiensi kerjamu sangat tinggi. Tuan Wen. Aku yakin kerja sama kita akan sukses. Aku juga berpikir begitu. Tuan Wen. Kalian berdua masih muda. Kalian harus lebih banyak berkomunikasi di masa depan. Aku harap begitu. Kamu bisa mengajari putriku dengan baik di masa depan. Ketua Li. Kamu terlalu baik. Haha, ayo makan. Kenapa kamu duduk di sini menangis sendirian? Aduh, sedih mengatakannya. Dan kamu tahu apa? Lin Chongguang membawa seorang wanita ke kamarnya. Hei, aku kebetulan lewat dan melihat ini. Hei, bagaimana bisa Chongguang membawa wanita? Aku tidak tidur nyenyak semalaman. Itu sebabnya kamu menangis di sini? Apa maksudmu? Aku, Jonah, adalah orang yang serius dalam hubungan. Pria yang kusukai ternyata tidur dengan seorang wanita. Bisakah aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Kamu, Ada apa denganku? gadis itu adalah teman Xiao Fan. Ada keadaan darurat kemarin. Chongguang menempatkannya di kamarnya. Chongguang menghabiskan malam di kantor. Benarkah? Chongguang memberitahuku sendiri. Hei, jangan bicarakan hal seperti ini di mana-mana. Ya, aku hanya mengatakannya. Kami Chongguang bukan tipe orang yang sembrono. Mataku tidak salah. Lihat betapa cantiknya kamu. Tigerlah. Mengapa Chongguang memberitahumu tentang seseorang? Apakah ada sesuatu di antara kalian? Aduh, kami berdua benar-benar tidak ada apa-apa. Ayolah. Siapa yang tidak tahu sejarah kalian berdua di restoran? Masih mencoba menyembunyikannya dariku? Jangan bergosip seperti itu, oke? Kami hanya teman. Benarkah? Kalau begitu aku lega. Hei, kamu tahu apa? Aku pikir kali ini Chongguang kembali. Ini adalah kesempatan yang diatur untukku oleh Tuhan. Aku pasti akan memanfaatkannya dengan baik. Lin Chongguang, kamu adalah tipeku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Sangat manis. Kamu tidak bisa cemburu, kan? Aku mengerti. Manajer Joe.
Pakaiannya sudah ditemukan. Orang di ruang tugas yang salah mengirimkannya ke kamar. Sudah dikembalikan ke tamu. Dikirim ke kamar yang salah. Ahahaha UPS. Tuan Wen, jika ada kesulitan, hubungi saya saja. Mobil ketua sudah disiapkan. Ayo ke sana. Selamat tinggal Tuan Wen. Tuan Wen. Saya ingin bertanya sesuatu. Apa yang terjadi di hotel hari itu? Saya harap Anda melupakan semuanya. Jangan khawatir. Saya tidak tertarik dengan semua gosip ini. Lagi. Saya menyarankan Anda. Seberapa bosan pun Anda, jangan main-main dengan hidup Anda. Manager Fong bilang hey. Xiaoxin, tunggu sebentar. Besok? Bawa temanmu. Siapa? Saya Pa. Apakah itu koki berbakat yang kamu sebutkan? Benarkah? Aku tahu kamu orang hebat. Tentu saja ya. Belakangan ini, tenaga kerja kami agak ketat. Telepon dia dan kita coba dulu. Omong jelek dulu. Atau tidak, pergi sekarang. Baiklah, bawa dia besok pagi. Oh baik, selamat tinggal. Oke. Jadi untuk hari ini cukup? Oke, datang lain kali. Sampai jumpa. Hei. Ayahmu sangat kejam. Benarkah mengirim pengawal untuk mengikutimu setiap hari? Yes, King. Pencuri itu duduk di sana dengan mata tikus. Kupikir aku tak terlihat. Aku sudah terbiasa. Yah, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bos Kaya. Tiran yang kejam. Hei, ayo. Ceritakan tentang kencanmu hari ini. Bagaimana hasilnya? Apa kamu menemukan sesuatu yang sangat berbeda? Apa yang bisa dikatakan? Bukankah itu hanya kematian yang membosankan? Benarkah? Ayahmu mengambil semua pria muda lajang yang luar biasa di Tiongkok. Aku menyaringnya untukmu. Pasti yang terbaik adalah melihat wajahmu terakhir. Ini yang terbaik. Ini jenis yang paling membosankan. Oh, Ada APA? Lupakan saja. Kupikir aku kembali dari Amerika dan membuat rumah di Makau. Seolah-olah itu luar biasa. Berpura-pura kuat. Yang lebih konyol adalah dia juga mendidikku. APA? Aku tidak tertarik dengan kehidupan pribadimu. Hidup adalah hal yang paling berharga. Jangan bercanda dengan hidupmu. Di hadapanmu, Nona Lee, katakan sesuatu yang begitu mendalam. Dia pasti yang terbaik di dunia. Ayo. Aku berdoa sekarang agar tidak pernah melihatnya lagi. Oh, aku tidak menyinggungmu, kan? Jangan bicara seperti itu. Sebenarnya, dunia seperti ini. Semakin tidak ingin melihat. Semakin dia muncul di depanmu. Oke. Berhenti membicarakannya. Aku akhirnya meyakinkan ayahku untuk membiarkanku keluar. Hei Jiexuan, pernahkah kamu memikirkannya? Apakah kamu benar-benar akan membiarkan ayahmu mengurungmu seumur hidup? Lengka demi lengka. Apa ini? Potong bawang. ITU. Potongan bawang itu. Kita harus menyelesaikannya sebelum siang. Jangan menunda menggunakannya. Hemenzeng. Aku suka memotong bawang. Aku memotongnya. Pergi lakukan pekerjaanmu. Guru. Lihat betapa ringannya Sally. Ayo. Itu terlalu besar. Tidak. Mulai ulang. Itu Pamande. Paman de keterlaluan.
Seorang gadis kecil. Tidak tahan. Pulang. Bodoh, abaikan dia. Hanceng seperti pisau ini mulutnya. Sudahlah, nanti aku yang pergi untukmu. Terima kasih, Big Jong. Aduh halo. Kenapa kamu jadi sopan? Mulai sekarang kamu jadi keluarga sendiri? Ayo 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 aku yang datang. Zheng Dong. Hei, kita mulai. Lin Chunguang yang kembali. Ya kembali. Jika dia menjadi direktur utama, kamu dalam masalah besar. Rapat dewan akan segera dimulai. Ini hal yang rumit. Ya. Tapi Lin Songguang ini terlalu sombong. Berani-beraninya membawa tamu wanita ke kamar untuk istirahat. Apa aku dengar benar? Terakhir kali urusan wanita. Belum belajar dari kesalahan. Siapa yang bilang tidak? Wakil Presiden Wang. Kamu punya bukti yang bisa dipercaya? Tentu saja aku melihatnya sendiri. Oke, sebentar lagi ada rapat pemegang saham. Kamu bersiap-siap. Saudara Pengen, Apa aku terlalu terlambat? jam berapa sampai? Selalu terlambat. Hanya menunggu untuk menikmati hasil kerja orang lain secara gratis. Maaf, tadi hotel ada urusan. Membuat begitu banyak makanan lezat. Ada APA yang patut dirayakan hari ini? Tentu saja, ya. Ayo. Jadi ada apa? Begitu misterius. Hari ini hari pertamaku sebagai koki yang terhormat. Meski hanya 2 potong bawang bombay. Tapi aku berhasil melewati berbagai tes pamanda. Mendapatkan kesempatan untuk terus berlatih di dapur. Kapan kamu mulai bekerja di hotel ini? Aku tidak tahu. Aku direkomendasikan kakak Xiao Xin ke pamanda. Untuk bekerja di dapur restoran mewah? Seperti mimpi. Selamat, Sally. Kalau nanti kamu sudah jadi chef, jangan lupakan aku, boleh? Tentu saja kamu yang pertama kali mengakui aku. Kekanak-kanakan, terima kasih. Hei, aku terlalu sibuk kerja belakangan ini. Terima kasih sudah membantuku merawatnya. Aku tidak merawat Sally untukmu. Apa hubungan kita sedekat itu? Kamu mulai lagi. Bukannya sudah kujelaskan padamu? Itu hanya keadaan darurat hari itu. Aku khawatir akan melakukannya. Toko yang melakukannya. Kenapa aku tidak bisa bilang kalau aku tidak mengerti? Kamu benar sekali. Bisa tidak kamu bicara dengan baik? Hei, Bertie. Kalian berdua. Kenapa tidak bisa ngobrol dengan baik setiap ketemu? Kalau tidak ketemu, kamu kangen. Aku kangen. Sedih nggak sih? Beneran membosankan. Rapat dewan 2 hari lagi. Untuk memilih direktur utama. Ini masa-masa yang luar biasa. Aku khawatir untuknya. Oke. Kamu ini demi kebaikanku. Aku minta maaf, oke? Ayo, Xiao Qing. Bersulang untuk calon direktur utama kita Lin Chongguang. Bersulang. Datang juga untuk chef di toko kita ini? Hahaha. Bagaimana bulan depan? Aku harus bayar utang ke bank. Itu bukan jumlah kecil. Buru-buru amat. Masih ada waktu sebulan lagi. Tingkatkan saja omsetnya. Aku percaya masih ada kesempatan untuk pulih. Chongguang, aku benar-benar mengundangmu. Aku menghadapi begitu banyak masalah begitu kembali. Kecua. Kamu tidak perlu menemui lagi. General Manager akan disetujui dalam rapat dewan besok. Aku pikir tidak apa-apa. Tapi kamu masih harus mempersiapkan dengan baik. Ya. Halo, Ketua. Manajer Lin, aku ada hal penting untuk memberitahumu. Ini dia. Oke. Cepat laksanakan. Oak. Hey, Dongli. Lao Zheng. Ada APA? Hahaha. Tentu saja ini hal baik. Aku akan segera mendapatkan sepotong bukti. Bisa mengusir Lin Chongguang dari hotel. Hei. Bisa kamu jamin? Bisakah bukti ini mengusir Lin Sengguang dari hotel? Jangan khawatir.
Aku tidak akan mengatakannya jika tidak yakin. Jangan khawatir. Oke, serahkan saja ini padaku. Oke, tidak apa-apa. Itu saja. Mari tetap berhubungan kapan saja. Itu saja. Selamat tinggal. Manajer Lin, ini rekaman pengawasan di luar kamarmu. Wakil Presiden Wang Detong Tari bertanya padaku. Pada prinsipnya, tidak bisa diberikan padanya. Tapi kamu juga mengenalnya. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Oke, mengerti. Kami sudah lama tidak suka Wang Junxiong. Dia suka melakukan hal kecil di belakang. Manajer Lin, jangan khawatir. Kami semua mendukungmu. Oh, benar. Aku punya rekaman pengawasan dari Departemen Catering. Kupikir ini menarik. Akan kutunjukkan padamu. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Ya. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Ingat saat kita pertama kali tiba di hotel? Paman De sudah bekerja dengan kita di sini lebih dari setahun. Kita semua bekerja sangat keras saat itu. Karena kita semua punya keyakinan. Hanya untuk tinggal di hotel ini. Menjadi anggota hotel. Apa maksudmu? Aku ingin memperingatkanmu. Sekarang aku sudah kembali. Tidak akan pergi dengan mudah. Kamu pikir kamu dapat video itu? Bisakah kamu mencapai tujuanmu? Apakah kamu sangat terinformasi? Tekat, kan? Wang Chengkayu. Itu kunci yang kamu berikan ke kamar Lu Xiaofen. Mengadakan pesta, kan? Jangan menyiram air kotor padaku. Ini dan kamu bawa gadis itu ke kamarmu. Apa masalahnya? Aku akan memberitahumu. Sesuatu yang besar hampir terjadi malam itu. Jika aku tidak tiba tepat waktu, gadis itu akan diserang. Jika ini terjadi di hotel kita, apa yang terjadi? Aku tidak perlu mengingatkanmu. Kefasihanmu masih sangat baik. Namun, para pemegang saham itu, aku belum pernah mendengar pembelaan yang begitu hebat darimu. Benarkah? Ya. Baiklah. Kalau begitu kita tunggu hasilnya besok. Oke. Benar. Aku punya sesuatu di sini. Mungkin kamu tertarik untuk melihatnya. Hebat, kan? Hahaha. Permainan bagus, Zegang? Kudengar Tian Wen dulu adalah cadi di Amerika. Belajar bermain golf gratis dengan orang sukses. Kamu tahu, ingin lebih unggul. Sepertinya Li Dong cukup mengenaliku. Aku pernah menjadi cadi saat masih sekolah. Hidup seperti mereka tidak mudah. Namun, disinilah aku belajar paling banyak. Menjadi cadi selain belajar bermain golf. Apalagi yang bisa dipelajari? Sekretaris Jin. Dan kamu tahu apa? Saat Tuan Wen masih kuliah, mereka semi Academy untuk orang-orang penting di Wall Street. Kamu tahu, banyak hal yang tidak bisa dipelajari dari buku. Itu sebabnya kami mengerjakan banyak proyek besar. Semua ditandatangani di lapangan golf. Ya. Tuan Wen benar-benar muda dan berbakat. Pergi sana. Silakan masuk. Manager Joe. Ada APA? General Manager, saya ingin memberikan Anda dasi. Hari APA hari ini? Kenapa kamu memberi saya hadiah? Hari ini adalah hari baik untuk para direktur memilih General Manager.
Saya cek online. Biru adalah warna keberuntungan Anda. Jadi saya keluar dan membeli dasi biru. Oh, kamu harus membawanya. Manajer Kiao benar-benar perhatian. Oke, saya terima milikmu. Hei, Manajer Zhou, saya bisa melakukannya sendiri. Saya akan melakukannya sendiri. Tidak, saya harus. Begini caranya? Oak. Warnanya cantik, terima kasih. Saya akan pergi dulu. Oh, bagus. Terima kasih, sampai jumpa. Ayo Lin Chengwang. Ayo, ayo. Apa yang terjadi dengan Wakil Presiden Wang? Maaf, apa maksud Seng Dong? Saya pikir saya melakukan kesalahan. Apa yang kamu lakukan salah? Pemungutan suara akan segera dimulai. Benar-benar Seng Dong. Saya tidak mau ganti apapun. Saya adalah Ketua Zheng. Kecua. Kami semua menunggumu. Orang seperti Lin Chongguang menjadi General Manager Hotel. Apakah hotel kami akan siap? Skandal masa lalunya. Saya takut Samuel orang juga menjadinya. Sebagai manajer umum hotel. Dengan seorang tamu wanita. Terlibat dalam hubungan yang tidak pantas antara pria dan wanita. Belum lagi dia melanggar etika profesional. Hanya berbicara tentang perilaku yang tidak bijaksana ini. Kita telah kehilangan etika dasar manusia. Bagaimana orang seperti ini bisa mengelola hotel dengan baik? Tuan Zheng, jika kita terus membahas kenangan lama itu, sungguh tidak menarik untuk dibicarakan. Sekarang, itu hanya rumor tanpa bukti apapun. Situasi hotel kita saat ini tidak optimis. Aku mengundang Lin Chongguang kembali. Dia benar-benar berusaha keras mendukungku saat kembali. Terutama dalam meningkatkan omzet hotel. Dan dia melakukan banyak hal. Sejauh ini kita sudah melihat hasilnya. Bagaimanapun, aku sangat menentang Lin Chongguang kembali ke hotel. Aku pikir, semua orang di sini setuju denganku. Aku tidak ingin hotel dihancurkan oleh orang jahat seperti itu, kan? Baiklah. Aku akan menunjukkan sebuah video pendek. Ini adalah briefing tentang pemasaran hotel baru-baru ini. Aku yakin kalian akan mengerti setelah menontonnya. Seorang pemuda mencoba menyelamatkan hotel kita. Apa yang dia lakukan? Hey, Contact Action. Bagaimana? Ada APA? Ku dengar suasana di dalam cukup tegang. Bagaimana kamu melakukannya? Apa akan ada kejadian tidak terduga? Aku menaruh semua harapanku pada Manajer Lin. Aku juga, kalau dia kalah dalam pemilihan. Bukankah Wang Zhengxiong akan mendapat kesempatan untuk naik? Hanya omong kosong. Bisakah Wang Zhengxiong menjadi manajer umum? Ah, kalau Wang Zhengxiong bisa menjadi manajer umum, aku bisa jadi koki. Hei, 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 hei. Kamu ada waktu? Ada. Bersihkan kulkas untukku. Saat jenderal yang datang, dia akan menyuruhmu membersihkannya. Ah. Oh, kakak jenderal. Apa kamu salah bicara? Diam, cepat selesaikan. Oh. Hei, aku tidak menyangka. Harap Berjalan perlahan. Oke, terima kasih. Ah, ya. Selamat tinggal Tuan He. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Manajer Umum Lin. Sogo sudah menunggu lama. Selamat. Terima kasih, Kecua. Menghela napas lega. Masih banyak level yang menunggu untuk kita serang bersama. Dibandingkan dengan manajer umummu. Aku masih banyak yang harus dipelajari. Di masa depan, kamu bisa memberitahu aku lebih banyak jika ada sesuatu. Kami pasti akan membantu menjalankan hotel kami dengan baik. Terima kasih, Kecua. Aku tidak akan mengecewakan kesempatan yang telah kau berikan padaku. Oke, silakan lanjutkan. Rekan-rekan sedang menunggu untuk memberi selamat padamu. Rilis dari sini. Hahaha.
Hari-hari baik telah berlalu. Hari-hari baik telah berlalu. Tidak, ini manner umum Lin. Sangat senang. Kita semua harus merayakannya. Benar, benar. Untuk merayakan Lin Chongguang sebagai manner umum kita lagi, kita harus mengadakan yang spesial dan hangat. Sangat romantis. Perayaan yang sangat berbeda, kan? Bagus-bagus Hina. Aku bilang kamu bilang seperti menikah. Bisakah kamu melakukannya? Hahaha, kekina. Coklatnya dicuri oleh Tuan Fang waktu itu. Kamu harus menjaganya dengan baik kali ini. Omong kosong tidak akan membiarkannya mencurinya. Taeyeon, apa yang kamu persiapkan kali ini? Ling Chungwo benar-benar beruntung. Baru saja menjadi manajer umum. Sepertinya Direktur Seng ini tidak bisa mengubah keadaan. Bagaimana kamu bisa memikirkan bola yang rusak? Lihat saja lebih baik lain kali. Lin Chongguang memang seorang tokoh. Bahkan menjadi penghalangku. Tapi aku tidak akan karena tambahan orang seperti itu mempengaruhi rencanaku. Zekei, jangan anggap remeh. Rencana kita bisa dipercepat. Semuanya dalam kendaliku. Old Joe hahaha. APA? Kamu anak presiden hotel? Sudah kubilang. Seorang penjaga pintu bisa menangani kamar VIP dengan mudah. Tidak penting siapa aku. Aku ingin bertemu Jiasuan sekarang. Koko, dia tidak menjawab teleponku. Tolong bantu aku. Kamu telah menyakiti Joshua Pera. Ayahnya mengurungnya karena hari itu. Jangan bicara tentangmu sekarang. Aku hampir tidak melihatnya. Kalau begitu tolong bantu aku carikan Kara. Baiklah. Jonah, lihat kamu berdiri begitu tinggi. Tidak takut keluar? Hehehe. Kakak Guangzheng, Minggerla. Dua kakak dan adik besar itu mengambilnya. Wakil Presiden Wang, kenapa kamu di sini? Kamu lihat? Ini yang kami siapkan untuk manajer umum baru. Adegan perayaan. Sudah menerima undangan? Hei, apa aku segitu pelitnya? Tentu saja aku akan datang dan merayakannya langsung. Ini sopan santun minimal. Juga, aku ingin memberitahu semua orang. Ada acara penting besok di sini. Perlu diatur sebelumnya. Manajer Joe, lebih baik kamu cari tempat lain untuk merayakan. Kenapa aku tidak dengar? Kamu sengaja? Benar? Tidak bisakah kamu biarkan kami keluar dulu baru mengaturnya? Itu dia. Ini pengaturan sementara. Kalau tidak percaya, tanya tim konferensi. Jonah, aku tidak mengerti. Kenapa kamu begitu bersemangat? Hei, kalau aku jadi manajer umum, apakah kamu akan merayakanku seperti ini? Maaf, aku tidak bisa membayangkannya. Ini tidak mungkin terjadi. Wajah Wakil Presiden Wang menjadi hijau. Kat, abaikan saja dia. Sepertinya kita harus mencari tempat lain. Aku punya ide. Aku akan memotret untukmu. Tidak, aku tidak suka difoto. Aku akan mengambil foto untukmu. Kenapa begitu? Tidak terbiasa. Ngomong-ngomong, desa pegunungan pasir ini sangat indah. Kenapa hotelmu tidak mengembangkannya? Sebenarnya, dulu ada yang ingin membangun proyek hiburan besar di sini. Tapi ketua tidak setuju. Kenapa? Karena dia berpikir ini adalah tempat paling indah di Dongqian Lake. Jika kota hiburan dibangun, akan memengaruhi pemandangan. Kalau begitu kamu benar-benar tidak punya rencana. Desa Shashan tidak bisa dibiarkan seperti ini selamanya, kan? Tentu saja tidak. Kami sudah punya rencana. Kenapa kamu begitu tertarik dengan ini? Aku tertarik pada apapun yang berhubungan denganmu. Obrolan yang sangat bagus.
Wah, ini benar-benar indah. Apakah kamu tiba-tiba merasa sangat santai, menenangkan? Oke, ini indah. Kamu lihat, kehidupan petani pria dan penenun wanita di sana sangat santai. Tapi tidak untukku. Apakah kamu menyukai kehidupan yang seru? Tidak untukku. Karena aku seorang pemburu. Apa yang terjadi dengan pemburu? Tidak terlihat seperti itu. Di sini sangat damai. Bahkan jika kamu melihat mangsa. Aku tidak tega memulai. Ini indah. Tidak bisa keluar dari pemburu. Hanya penulis dan wanita cantik. Sepertinya pemandu wisata yang sama. Sepertinya ada banyak cerita untuk diceritakan padaku. Apakah kamu dengar tentang musim dan Sigur? Kisah tentang Fenli yang berbakat dan wanita cantik 11 hi? Ketika tidak ada perang. Fenli membawa wanita yang dicintainya, 11 hi. Memberikannya kepada Wang Fucha. Sebagai ganti waktu ketika Raja Yu bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga. Sebagai ganti membantu Yu mengalahkan Wu. Ini adalah legenda yang sangat terkenal dari periode musim semi dan gugur serta periode negara-negara berperang. Legenda adalah legenda. Tapi, menyerahkan wanita yang kamu cintai kepada musuh. Aku tidak bisa melakukannya. Tapi dikatakan bahwa dua orang terakhir ini bersama. Aku tinggal di Pulau Taomiya di tepi danau. Terlihat romantis. Sebenarnya menyakitkan. Menurutku dua orang terakhir bisa bersama. Sudah akhir yang bagus. Sepertinya hujan. Hujan, cepatlah. Wah, tiba-tiba hujan deras sekali. Kurasa aku meninggalkan ponselku di mobilmu. Dan ada acara malam ini. Oh, apa itu penting? Sekarang di luar hujan deras. Kalau begitu lupakan saja. Hanya saja aku takut mereka akan menemukanku. Kalau begitu lupakan saja. Apa itu benar-benar penting? Tidak apa-apa. Baiklah, bos. Hei, bawakan kami secangkir teh. Oke, aku akan membuatkanmu secangkir teh putih kabut Gunung Fukuan. Dan camilan. Kamu mau? Oke, ayo. Ini dia, silakan dinikmati perlahan, terima kasih. Aku lapar. Aku akan makan dulu. HMPH, kamu makan. Aku tahu Menerlin pasti akan menjadi direktur utama. Hahaha benar. Kita sudah bersalah, menggosip dan mengatakan hal buruk tentang Tuan Lin kita. Itu dia. Untungnya, semuanya sudah berakhir, bukan? Semuanya diam. Bagaimana sekarang? Mari nyalakan lilin untuk menyambut protagonis hari ini, Lin Chenggong. Tuan Lin. Oh wow. Sudah siapkan banyak barang? Kamu menyuap Pamanda? Tidak, tidak. Jangan khawatir. Semua barang ini, kami beli bahannya dan buat sendiri. Tidak pernah sentuh dapur. APA Pun. Tidak. Kak Chun, katakan sesuatu. Oke, aku akan bicara sedikit. Pertama-tama, terima kasih banyak. Jujur saja, aku sudah di Makau selama 3 tahun terakhir. Yang paling dirindukan. Ketika dulu bekerja dengan semua orang. Aku sangat bahagia saat itu. Bisa bertemu kalian lagi. Aku sangat senang. Dan terima kasih atas dukungannya. Aku janji. Aku pasti akan bersama kalian. Membuat hotel kita lebih baik. Aku juga berharap setiap hari ke depan. Bisa seperti hari ini.
Sangat bahagia. Oke. Oke. Tiup lilinnya. Oke. Ayolah. Makan dengan nikmat, semuanya. APA, pesta. Aku bisa lihat jelas. Hei, mereka juga beli kue. Buka sampahnya. Apa, pita itu? Aduh, berantakan. Ini terlalu berlebihan. Sudah kuduga. Ketika orang ini datang ke hotel, pasti berantakan. Siapa lagi yang ikut? Koki Gao. Dan itu yang Dajiang. Housekeeping Daper. Departemen makanan dan minuman. ITU Joina. Helen ada di sana. Mirka Ikat? Oh, iya. Hei, ini perayaan? Ini Joina. Aduh, dia masih pakai bibir merah darah besar itu. Oh, bibir yang tersenyum itu? Ini akan segera pecah. Lin Chongguang ini terlalu lisik. Langsung mencuri hati orang begitu datang. Ayo. Ayo minum. Minum ini. Ayo. Bersulang dengan labu. Apakah hotel di Macau mudah dijalankan? Ya, lumayanlah. Aku akan ke Macau kali ini. Aku belajar banyak tentang manajemen hotel di Macau. Sedikit pengalaman, oke? Boss. Hey. Yang ini, Hei dia APA ini? selamat atas terpilihnya Anda. Apa ini suap? Orang yang hatinya kotor mungkin berpikir begitu. Tapi ini ketulusanku. Tolong terima dengan senyum hahaha. Apa yang kamu lakukan? Apa ini? Coklat? Hei, Mener Joe. Tolong lebih kreatif, oke? Terakhir kali, kamu mau memberikannya ke Mener umum Lin. Cuma coklat. Kenapa kali ini coklat lagi? Inikah hasil kerja kerasmu? Hadiah yang dipersiapkan dengan matang. Hahaha. Sudah bilang kamu awam, masih tidak percaya. Apakah coklat ini sama dengan coklat biasa? Yang terakhir dibeli di supermarket. Kali ini, aku pergi ke bengkel coklat untuk belajar dari sang master. Sidia proses diselesaikan olehku. Ada, Joina. Kamu sangat berbakat. Hahaha. Ini perasaanku yang sebenarnya untuk Tuan Lin. Sedikit manis dan sedikit pahit. Person yang kompleks dan menarik ini. Hahaha. Meneer Kiao, terima kasih. Bagaimana kamu tahu aku suka coklat? Asal perhatian. Semuanya akan terungkap. Apakah Tuan Lin suka hadiah ini? Aku suka. Terima kasih. Hadiah terima kasih itu. Selamat atas terpilihnya. Oke. Ayo kita bersulang bersama. Ayo masuk. Bagaimana kamu ingat ini? Main bola. Bagaimana mereka mengatur bola seperti itu? Terlihat bagus. Aku mendesainnya khusus untukmu. Kenapa kamu di sini? Berhenti memandangnya. Aku menyuruhnya mencarimu. Aku hanya ingin melihatmu lagi. Dia mendatangiku setiap hari memohon padaku. Harus melihatmu. Sangat menyedihkan. Dan dia sekarang adalah tamu VIP di kafe kami. Jiek Xuan. Maaf. Temanku minum terlalu banyak hari itu. Aku tidak menyangka itu terjadi. Bahkan kamu adalah teman. Aku tidak ingin membicarakan hari itu lagi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Jiek Xuan. Maaf. Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu bangun? Aku tidak bisa bangun. Kecuali kamu bisa memaafkanku. Aku memaafkanmu. Penggan. Benarkah? Cepat bangun. Sungguh memalukan. Joshwan benar-benar minta maaf. Hei, berhenti bicara. Main bola. Cepat, ayo. Jangan marah, ayo main bola. Ayo main bola.
Ruang biliar di basement. Oke, menjadi. Oh, begitu ya? Bisakah kamu pergi ke sekolahnya besok pagi dan bertanya? Hei, ayo, hei. 55号. Mainem. Hei, Hei, kamu menang lagi apa? aku datang 20. Hei, hahaha. UPS, terus minum. Apakah Tuan Lin memanggil Mener Tong? Tidak. Masa kecil keluar di sore hari. Aku tidak tahu tanggal berapa aku pergi. 20 berdandan cantik. Aku menang lagi. Kamu terus minum haha. Aku pikir dia tidak akan kembali malam ini. Terima kasih. Aduh, kalah. Ayo lagi 25 UPS. Aku salah. Aku minum. Kenapa kamu tidak memakannya? Melihatmu makan lebih nyaman daripada makan sendiri. Hujan sepertinya mulai berkurang. Benar. Kenapa kita tidak turun gunung nanti? Tidak terlalu penting. Oke, ayo pergi. Berdandan. Di sini. Ya ini dia. Aku pergi. Di luar hujan sangat deras. Aku punya payung. Aku akan mengantarmu kembali. Tidak, akan menyedihkan jika ayahku melihatnya. Kamu pergi dulu. Hei Jiexuan. Ada apa dengan Joshua? Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jadi ada apa? Bolehkah aku menyukaimu? Kamu bercanda. Aku tidak bercanda. Aku tulus padamu. Kamu tahu apa itu ketulusan? Tulus. Juga bisa berubah seiring waktu. Ketika kamu bertemu yang lebih baik di masa depan. Kamu akan melupakan aku. Ini adalah ketulusan. Apa maksudmu? Li Jiexuan. Aku akan memberitahumu. Tidak peduli seberapa sering kau mengabaikanku. Bagaimana? Menolakku. Hatiku untukmu tidak akan pernah berubah. Kau adalah segalanya bagiku sekarang. Jadi aku. Masa depanku. Tidak ada yang bisa memastikan masa depan mereka. Jiexuan. Ada apa? Percayalah padaku. Oh, aku mengerti. Pulanglah. Ayah? Kameralah. Ada apa? Kau tadi di mana? Aku pergi ke perpustakaan. Aku tidak mengerti berbohong. Aku selalu memintamu untuk jujur.
Dari siapa kau belajar kebiasaan buruk ini? Katakan. Kau mau kemana? Aku pergi main biliar dengan teman-teman. Kau sudah berbulan-bulan tidak masakilas. Dan kau keluyuran, minum-minum, dan menggoda pria. Kau ingin seperti ibumu? Kau tidak berhak menyebut ibuku. Ibuku tidak menjadi seperti ini karena kau. Brengsek. Aku brengsek. Aku tidak tahan lagi. Kau masih punya rumah ini. Aku sudah muak dengan ini. Aku hidup aja tiap hari. Untuk membuatmu bahagia. Aku tidak tahan lagi. Baik. Kau sudah muak bukan? Pergilah, pergi dari sini. Aku menghilang di hadapanmu seperti ibuku. Kau puas? Kenapa tiba-tiba hujan deras sekali? Hei, kakak Xiaoxin belum pulang. Naik dan tanggo. Tidak, aku bisa melihatnya di tempat kerja besok. Oak. Paman Sheng Li De adalah majikan yang baik. Kamu harus belajar dari Paman De. Mungkin sulit pada awalnya. Tapi lah. Jika Paman De mengusirmu, jangan datang padaku. Oke, aku mengerti. Aku akan naik. Hati-hati di jalan, dah. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Aku berterima kasih padamu. Aku sangat menikmati hari ini. Aku juga sangat senang hari ini. Benar. Terima kasih untuk jas hujannya. Ambil ini. Di luar masih hujan. Ini bagus untuk menahan hujan. Lagi pula aku menginap di hotel. Kita bisa bertemu setiap hari. Kalau begitu, selamat malam, selamat malam. Wah, kenapa kamu di sini? Baru saja mengambil sali. Tidak heran aku mencari kamu seharian dan tidak menemukanmu. Istirahatlah lebih awal. Nona Ma. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku bertengkar dengan ayahku. Tidak tahu harus pergi kemana. Zhao Meng. Ada tamu yang check-in malam ini. Ayo bantu dia dengan prosedurnya. Ayo.
Bagaimana kabarnya? Nona Liti, ma'am. Aku pergi membelikannya obat. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Mari kita lihat dulu. Ambil handuk. Oke. Nona Lee. Kamu baik-baik saja? Kamu demam tinggi. Minum obat dulu, ambilkan segelas air. Buktikan. Pergi ke klinik dan ambil yes. Oak. Nona Lee. Kamu sedang kesulitan sekarang? Kalau tidak, mari kita pergi ke rumah sakit untuk diperiksa.